Penampilan terdakwa kasus suap dan gratifikasi Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam sidang perdana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tampak berbeda. Kali ini Jaksa Pinangki hadir di sidang dengan mengenakan gamis dan kerudung. Sidang perdana Jaksa Pinangki dipimpin Ketua Majelis Sidang IG Eko Purwanto dengan anggota Sunarso dan Muhammad Agus Salim dengan panitera pengganti Yuswandi. Sementara itu, penasihat hukum Jaksa Pinangki keberatan dengan dakwaan jaksa. Keberatan dakwaan akan disampaikan dalam pembelaan minggu depan. Ya, nanti tanggapan detailnya itu nanti kita sampaikan dalam eksepsi yang akan kami sampaikan minggu depan. Tadi kan sudah disampaikan juga, ya ada hal-hal yang pasti kita keberatan dengan isi dakwaan itu. Detailnya kita tidak bisa sampaikan hari ini, tapi nanti kita lihat di minggu depan aja. Yang jelas ada beberapa hal yang memang harus kami berikan jawaban. Dalam kasus ini, Jaksa Pinangki diduga melakukan pencucian uang yang didapat dari Joko Chandra dengan membelanjakan 1 unit mobil mewah senilai 1,7 miliar rupiah, membayar sewa apartemen mewah di Amerika Serikat pada 3 Desember 2019 senilai 412,7 juta rupiah, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat senilai 419,4 juta rupiah, membayar perawatan kecantikan dan rapid test senilai 176,8 juta rupiah, membayar kartu kredit di beberapa bank senilai 467 juta rupiah, 185 juta rupiah, 483,5 juta rupiah, dan 950 juta rupiah. Pembayaran sewa apartemen mewah senilai 525,2 juta rupiah. Dan membayar sewa apartemen mewah lainnya pada bulan Februari 2020 hingga Februari 2021 senilai 940 juta rupiah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Permufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPU Kota Surakarta resmi menetapkan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa dan Bajo sebagai peserta pilkada. Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo berpidato di sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bertambah 1 total tersangka penyerangan Polsek Ciracas menjadi 66 prajurit. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution yang mengambil cuti dari jabatannya sebagai pelaksana tugas wali kota Medan. Rival Bobi Nasution tersebut mengambil cuti agar bisa mengikuti kampanye. Bakal calon wali kota Medan Ahyar Nasution akan menjalani masa cuti di luar tanggungan dari jabatannya sebagai pelaksana tugas wali kota Medan mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat paripurna pengesahan Ranperda tentang PAPBD Kota Medan 2020 di DPRD Medan Selasa kemarin. Saat rapat, Ahyar meminta maaf kepada masyarakat Kota Medan akibat tertundanya pembangunan Kota Medan karena anggaran yang telah dipersiapkan direlokasi untuk penanganan COVID-19. Ia juga berharap Pilkada Medan 2020 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar, serta masyarakat dapat antusias menggunakan hak pilihnya. Saya efektif nanti setelah penetapan nomor tanggal 26 mungkin insya Allah sudah melaksanakan cuti kampanye. Oke Bang, apa harapan kita Bang dengan Pilkada Medan 2025? Ya insya Allah berjalan aman, tertib, lancar, masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan riang gembira, antusias, itu ya harapan kita semua.
sehingga Pilkada Kota Medan itu aman, lancar, dan tertib. Menjalani cuti menjadi kewajiban Ahyar agar dapat mengikuti masa kampanye sebagai calon petahana. Selama 75 hari, masa kampanye akan digunakan Ahyar untuk sosialisasi ke tengah warga. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman, serta Ahyar Nasution, Salman Al-Farisi, ditetapkan KPU Kota Medan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Medan 2020. Penetapan calon ini digelar tertutup secara virtual tanpa menghadirkan dua pasangan calon maupun tim pemenangan. KPU Kota Medan menetapkan dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, yakni Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang akan berlaga di Pilkada Medan 9 Desember mendatang. Penetapan pasangan calon disiarkan secara virtual tanpa menghadirkan kedua pasangan calon dan tim pemenangan. Penetapan calon ini disampaikan langsung Ketua KPU Kota Medan Agus Syah Ramadhani Damanik dengan didampingi 4 komisioner KPU Kota Medan usai melakukan rapat pleno tertutup. Tadi sudah kami publikasi juga bahwa ya berdasarkan hasil penelitian ya, dan klarifikasi terhadap seluruh dokumen syarat pencalonan dan calon baik di masa pendaftaran dan yang disampaikan juga di masa perbaikan, kami sudah menyimpulkan bahwa kedua bakal pasangan calon atas nama ya, Muhammad Bobi Afif Nasution dan Haji Aulia Rahman SE memenuhi syarat dan kami tetapkan sebagai pasangan calon. Usai penetapan pasangan calon, KPU Kota Medan akan melakukan pengundian nomor urut terhadap kedua pasangan calon esok hari, yang hanya boleh diikuti masing-masing pasangan calon dan tim pemenangan. Bagi relawan maupun pendukung diharapkan tidak hadir guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya memutuskan pasangan Eri Cahyadi Armuji yang diusung oleh PDI Perjuangan serta pasangan Mahfud Arifin Mujiawan yang diusung oleh 8 partai dinyatakan telah memenuhi syarat. Selanjutnya, pengundian nomor urut pasangan calon wali kota Surabaya akan digelar esok hari. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, hari ini KPU Kota Surabaya menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Di masa pandemi COVID-19, KPU menggelar rapat pleno secara tertutup tanpa mengundang bakal pasangan calon untuk menghindari kerumunan. Dari hasil verifikasi berkas pendaftaran calon, kedua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, yakni Eri Cahyadi Armuji yang diusung oleh PDI Perjuangan, serta pasangan Mahfud Arifin Mujiaman yang diusung oleh 8 partai, dinyatakan telah memenuhi syarat. Dari hasil verifikasi syarat calon, berdasarkan hasil verifikasi yang kami lakukan, baik verifikasi syarat calon perbaikan maupun verifikasi syarat calon, kedua Bapaslon semua dokumennya dinyatakan memenuhi syarat dan sudah kami sampaikan masing-masing kepada para Bapaslon. Hasil rapat pleno penetapan ini nantinya akan dibuatkan berita acara dan akan diserahkan langsung kepada pasangan calon masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan Pilkada 2020, pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya akan digelar esok hari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka resmi akan berlaga di Pilkada Kota Surakarta. Berdasarkan rapat pleno KPU Surakarta, Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa akan berhadapan dengan pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo. Pasangan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa dan Bagio Wahyono FX Suparjo resmi menjadi peserta Pilwakot Surakarta. Keduanya resmi maju setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Surakarta siang tadi. Pengundian nomor urut untuk kedua paslon ini akan digelar Rabu besok. Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa diusung sejumlah parpol, sementara Bagio berasal dari jalur independen.
sudah menetapkan melalui rapat pleno barusan bahwa pasangan calon wali kota yang akan berkompetisi di Pilwalkot Surakarta 2020 yang nanti hari pemungutan suaranya 9 Desember 2020 yaitu pasangan calon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, dan pasangan calon yang lain adalah Bagio Wahyono dan Suparjo Franciscus Saverius. Penetapan kedua calon ini diambil dalam rapat pleno yang digelar terbatas dan tidak mengundang paslon partai pengusung dan tim set. Hasil rapat akan diserahkan kepada kedua paslon beserta tim sebagai syarat pembukaan rekening dana kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya kembali mengungkap praktek aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3 Jakarta Pusat. Klinik aborsi ini sudah beroperasi sejak tahun 2017 dan mengaborsi lebih dari 32.000 janin. Orang ditangkap terkait kasus aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara 3 Jakarta Pusat. Mereka menawarkan jasanya melalui website klinikaborsiresmi.com. Tarif yang dikenakan pun beragam antara 2 juta hingga 500 hingga 5 juta rupiah tergantung usia kandungan. Dari hasil pemeriksaan diketahui klinik ini beroperasi sejak tahun 2017 dan telah menggugurkan lebih dari 32.000 janin. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian kalau kita mau hitung berapa sudah keuntungan yang dia raup, itu ada sekitar 10 miliar lebih. Ya, 10 miliar lebih dihitung dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah ada sekitar 32.000 lebih janin. 32.760 ya kalau kita hitung itu sekitar 32.000 lebih 760 itu janin yang sudah berhasil didikan. Siapa dokter ini? Karena memang ada dokter satu inisialnya DK. DK ini adalah lulusan salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Ya. Dia pernah melakukan KOAS di salah satu rumah sakit sana dan hanya berlangsung sekitar 2 bulan di sana. Ya, 2 bulan sehingga yang bersangkutan DK ini belum memiliki sertifikasi untuk profesi sebagai dokter. Pemirsa, berkas perkara salah satu tersangka penyerangan Polsek Ciracas, Prada MI akan segera dilimpahkan ke auditor militer. Sementara itu, polisi militer kembali menetapkan 1 tersangka dari unsur Angkatan Darat. Pusat Polisi Militer Angkatan Darat segera melimpahkan berkas perkara Prada MI, tersangka penyebaran berita hoaks yang memicu penyerangan ke Polsek Ciracas. Rencananya, berkas tersebut akan dikirim ke auditor militer pekan depan untuk disidangkan ke pengadilan militer. Prada MI dan puluhan prajurit TNI lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas pengerusakan dan pembakaran Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus lalu. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa motif Prada MI dengan sengaja menyebarkan informasi bohong karena takut kecelakaan yang menimpa dirinya diketahui oleh atasannya, terlebih dirinya yang masih dalam pengaruh alkohol. Informasi bohong tersebut menyulut kemarahan anggota lainnya hingga mengakibatkan insiden penyerangan ke Polsek Ciracas. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka Prada MI saat ini sudah pada tahap pemberkasan. Insya Allah minggu ini paling lambat awal minggu depan berkasnya tersangka Prada MI sudah akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 08 Jakarta. Selain melimpahkan berkas 1 tersangka, Puspomat kembali menetapkan 1 orang sebagai tersangka dari unsur TNI Angkatan Darat, sehingga total menjadi 58 orang, serta 7 orang dari Angkatan Laut dan 1 orang dari Angkatan Udara. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, Ardi Nugroho, iNews melaporkan.
Penyerangan Mapolsek Ciracas pada Agustus lalu oleh puluhan oknum prajurit dipicu kabar bohong. Puluhan oknum prajurit dipecat akibat peristiwa ini. Sekelompok orang menyerang sejumlah pertokoan dan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020. Mereka merusak bangunan kantor polisi dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Akibatnya 2 polisi dan 1 warga sipil terluka. Setelah petugas dari Polri dan TNI menggelar olah tempat kejadian perkara, diketahui fakta bahwa insiden berawal dari sejumlah prajurit yang termakan hoaks penganiayaan. Penyerangan berawal dari kecelakaan yang menimpa prajurit TNI Prada MI. Prada MI memberitahu puluhan rekannya terkait kecelakaan ini, sehingga muncul berita bohong bahwa Prada MI dianiaya. Rekan-rekan Prada MI pun lantas menyerang Mapolsek Ciracas. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa meminta maaf atas insiden yang terjadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Kota Palembang ditangkap petugas BNN lantaran menjadi bandar narkoba. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.